Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Silvia Aristika dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Ingin menjawab pertanyaan tentang macam-macam term dan contohnya dan pengertian sesat pikir dan cara menghindarinya. Macam-macam term sebagai berikut. 1. Term berdasarkan konotasi. Berdasarkan term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Masing-masing dari term konkret dan term abstrak diuraikan menjadi 4 hal, yaitu hakikat abstrak, hakikat konkret, sifat abstrak, dan sifat konkret. Contohnya dalam term wanita cantik, ini konkret, artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek mempunyai diri, sedangkan term kecantikan sebagai term abstrak dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita yang dipandang seolah-olah sebagai suatu substansial. Hal ini menunjukkan sifat tanpa objeknya yang merupakan salah satu term abstrak. 2. Term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan term dengan bersifat umum disebut bersifat umum, disebut term umum, dan yang bersifat khusus disebut term khusus. Term umum dibagi menjadi 2, yaitu universal dan memiliki sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya manusia, hewan. Term kolektif memiliki sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjukkan suatu kelompok tertentu sebagai persatuan, misalnya rakyat Indonesia dan bangsa Cina. Term khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu partikular dan singular. Partikular ini sendiri memiliki sifat khusus yang berlaku di dalamnya, hanya menunjuk sebagai tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya sebagai manusia, ada mahasiswa, beberapa pejabat pemerintah. Sedangkan singular memiliki sifat khusus yang berlaku di dalamnya, hanya menunjuk pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Term predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi suatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategori. Perlu diketahui term ada dan term yang ada adalah transendental yang terdasar. Setiap esensia yang terbatas terdiri atas sebuah unsur disebut substansi predikamental dan sejumlah unsur pelengkap yang disebut aksidential fisik. Dengan istilah lain, suatu yang ada terbatas pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat. Dua unsur ini berhubung. Hakikat tanpa sifat tidak akan ada dan sifat tanpa hakikat tidak akan terwujud, sehingga dinyatakan suatu yang ada terbatas tanpa unsur hakikat dan unsur sifat, atau menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidentia. Contoh predikamen substansi: manusia, hewan, batu yang menunjukkan benda atau makhluk nyata. Predikamen aksidensia relasi lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Itu yang menunjuk hubungan antar objek. Sesat pikir adalah keliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah logika, merupakan berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak disengaja memasukkan hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir. Contohnya peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus, berarti dia bukan guru. Yang kedua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata. Contohnya, semua rumah mempunyai halaman, modul logika ini mempunyai halaman, maka modul ini adalah rumah. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, kita melihat banyak pejabat melakukan tindakan korupsi,
kemudian menyimpulkan semua anggota pemerintahan adalah korupsi. Dan cara menghindari seta pikir adalah berpikir positif, berlatih bersikap kritis, berikan bukti dan alasannya kuat, karena setiap klaim perlu fakta, data, atau penelitian yang relevan dengan klaim tersebut. Terbuka terhadap pandangan orang lain dan tidak egois dengan pandangan diri sendiri. Hindari membuat keputusan atau berargumen saat emosi menguasai diri. Sadari dan kendalikan diri sendiri agar tetap objektif dalam menilai informasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.